saya Rahmawati Dewi. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi di kampus STIS 11 April Sumedang. Akhir-akhir ini berita tentang virus corona sering kita lihat, kita baca, dan juga kita dengar. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan corona itu? Corona itu adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Biasanya pada manusia ini menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu biasa, bahkan penyakit yang serius seperti MERS dan juga SARS. Coronavirus jenis baru ini yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, China. Ini ditemukan pada Desember 2019 yang dinamakan dengan SARS-CoV-2 yang kemudian menyebabkan virus bernama COVID-19. Mengutip dari website Kementerian Kesehatan Indonesia, dikatakan bahwa gejala umum pada virus ini sama dengan gejala pada SARS, namun di sini angka kematian yang terjadi pada SARS lebih tinggi, yaitu sekitar 9,6% dibanding dengan angka kematian yang terjadi pada COVID-19 ini, yaitu yang lebih kecil, yaitu di bawah 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 ini lebih banyak daripada jumlah kasus yang terjadi pada SARS ini, namun di sini COVID-19 memiliki penyebaran yang lebih luas dan juga lebih cepat ke beberapa negara dibandingkan dengan SARS. Ini terbukti dari penyebaran yang terjadi di asal virus itu sendiri, yaitu Wuhan, China, yang kemudian menyebar ke seluruh provinsi di China, yang kemudian menyebar lagi kepada negara-negara tetangganya seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand, Taiwan, dan beberapa negara Asia lainnya. Yang selain di benua Asia ini, virus ini juga menyebar ke seluruh benua lainnya, yaitu seperti di benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, dan juga benua Afrika. Nah, sangat disayangkan sebagian besar masyarakat Indonesia ketika mengetahui adanya wabah virus COVID-19 ini di Wuhan, mereka terkesan sangat menyepelekan, bahkan menganggap remeh dan enteng virus tersebut, dan bahkan ada yang menganggap sebagai guyonan. Nah, ini terbukti ada yang menganggap bahwa tenang saja, orang Indonesia tidak akan mempan terkena virus corona ini. Terbukti kok ada orang Indonesia yang suka makan air mentah, tetapi dia tidak pernah sakit tuh setelahnya, dan anggapan remeh dan guyonan lainnya. Nah, beberapa bulan kemudian ternyata anggapan remeh tersebut dibantahkan dengan adanya kasus positif corona di Indonesia yang terjadi pada 2 orang, yaitu seorang ibu dan anak, yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, di mana kedua orang tersebut setelah melakukan kontak dengan orang Jepang yang diperiksa itu terinfeksi COVID-19 ini di Malaysia. Sampai akhirnya semakin sini, hari demi hari, jumlah kasus corona di Indonesia ini semakin meningkat dengan pesat. Dilaporkan per 27 Maret 2020, di mana kasus positif COVID-19 ini ada sekitar 893 orang positif, kemudian 35-nya sembuh, dan kemudian ada yang meninggal itu sekitar 78 orang. Untuk mempermudah pemeriksaan, pemerintah membagi suspek corona ini ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah positif corona, yaitu orang-orang yang telah melakukan pemeriksaan dan diagnosisnya itu positif terinfeksi COVID-19. Kemudian kategori yang kedua yaitu adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Ini adalah orang yang sakit dan orang yang dirawat tetapi belum tentu positif terinfeksi COVID-19. Dan yang ketiga adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Artinya orang tersebut tidak sakit namun dalam pemantauan, di mana kategori ini dibagi lagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada ODP beresiko, di mana ini adalah orang yang melakukan kunjungan ke wilayah yang terkonfirmasi COVID-19 namun tidak ada gejala. Dan kemudian kategori yang kedua adalah ODP bergejala, di mana orang ini melakukan kunjungan ke wilayah yang terkonfirmasi COVID-19 dan menunjukkan ada gejala. Untuk daerah Kabupaten Sumedang ini sendiri dilaporkan per 25 Maret 2020 positif
corona ada 1 orang, kemudian PDP ada 1 orang, dan ODP ada sebanyak 1.834 orang. Lalu bagaimana sih penyebaran dari virus ini? Seseorang dapat terinfeksi yaitu dari penderitanya dengan melalui tetesan kecil atau sering disebut dengan droplet dari hidung, dari mulut pada saat bersin. Kemudian droplet tersebut jatuh kepada benda-benda di sekitarnya. Kemudian ada orang yang menyentuh benda tersebut yang sudah terkontaminasi oleh droplet tersebut, sehingga kemudian orang tersebut menggosokkan tangannya ke bagian mata, hidung, dan juga mulut atau sering disebut dengan segitiga wajah, maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Selain dari itu juga ini dapat menyebar melalui tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga jarak kurang lebih sejauh 1 meter dari orang yang sakit. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama adalah dengan menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap kuat. Kenapa? Karena virus ini akan dengan mudah menyerang orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Adapun cara untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap kuat ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Kemudian kedua yaitu dengan perbanyak minum air putih, yaitu sekitar 8-10 gelas per hari. Yang ketiga adalah rutin berolahraga minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Karena di sini yang olahragawan sekalipun di luar sana banyak yang positif terinfeksi COVID-19 ini, apalagi kita yang bukan olahragawan. Kemudian yang keempat itu adalah istirahat yang cukup, kurang lebih 6-8 jam per hari. Dan yang kelima itu adalah jangan panik dan juga jangan stres. Karena menurut pengalaman dari pasien positif corona yang sembuh di Indonesia, yaitu yang dinamakan dengan pasien 01, pasien 02, pasien 03, mereka mengatakan kuncinya adalah dengan berpikir positif dan juga merasa bahagia. Karena menurut mereka berpendapat bahwa sumber penyakit itu adalah berawal dari pikiran. Ketika pikiran positif dan merasa bahagia, maka daya tahan tubuh kita pun akan Kemudian selain tetap menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, kita juga harus pola hidup bersih dapat dilakukan dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun. Sekarang saya akan membuktikan kenapa kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan apa pentingnya sabun untuk menjaga kebersihan kita. Baik, sekarang saya akan membuktikan betapa pentingnya kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun melalui sebuah eksperimen. Nah, di sini saya mempunyai sebuah kapur yang telah dibubuhkan menjadi seperti ini. Kemudian di sini saya mempunyai air dan juga di sini ada sabun. Nah, di sini ilustrasikan bahwa butiran-butiran kapur ini adalah suatu virus. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam air kapur tersebut, kemudian di sini tangan kita celupkan ke dalam sabun. Lalu kita lihat apa yang terjadi setelah dicelupkan ke dalam sabun, kita celupkan ke dalam air tadi. Dan apa yang terjadi? Nah, ini butir-butir kapur ini menghindar dengan sendirinya dari tangan kita yang sudah dicelupkan ke dalam sabun. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun secara rutin. Kemudian kita harus melakukan social distancing selama 14 hari. Social distancing ini artinya kita harus menjaga jarak dan mencoba untuk menahan diri untuk tidak melakukan interaksi sosial terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar selama jangka waktu 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena menurut WHO 14 hari ini adalah estimasi waktu yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk menunjukkan gejala pada orang yang terinfeksi
virus tersebut melalui kontak apapun. Nah, sehingga social distancing ini dikatakan sangat ampuh karena ini mencegah diri dari paparan penyakit dan juga menghindarkan penderita untuk menularkannya kepada orang lain. Ketiga, dalam waktu 14 hari ini berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala, maka dapat segera ditangani. Dan penularan pun dapat dihentikan karena orang tersebut tidak melakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari tersebut. Pemerintah lebih memilih melakukan social distancing selama 14 hari ketimbang dengan melakukan kebijakan lockdown seperti di negara-negara lainnya. Mungkin karena pemerintah mempertimbangkan salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Namun di sini menurut saya kebijakan social distancing tersebut kurang efektif karena ekonomi tetap saja melemah, di mana kurs rupiah terhadap dolar Amerika ini sudah mencapai hampir Rp17.000. Selain dari itu juga banyak masyarakat yang masih belum disiplin dalam melakukan social distancing karena dengan alasan mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, karena jika mereka tidak keluar, mereka mau makan apa. Jadi melihat keberhasilan beberapa negara yang mengklaim berhasil menurunkan penurunan penyebaran virus corona ini, seperti di negara Cina itu sendiri, kepada yang terhormat Bapak Presiden beserta jajaran-jajarannya, sudah saatnya kita meninjau kembali, mempertimbangkan kembali dan menelaah kembali opsi lockdown sebelum semuanya terlambat, sebelum virusnya menjadi semakin menyebar dengan cepat dan luas, sehingga opsi lockdown ini menjadi tak berguna lagi. Dan kepada masyarakat, marilah kita ikuti aturan dan anjuran pemerintah dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi menganggap remeh, apalagi enteng dan bahkan guyonan terhadap apa yang sedang terjadi, karena ternyata dampak dari virus corona ini begitu real, begitu serius dan juga tidak bercanda. Oleh karena itu dibutuhkan kedisiplinan terutama buat masyarakat supaya virus ini segera berlalu dan untuk menekan laju penyebaran virus corona ini. Kemudian selain dari itu, stop untuk saling menyalahkan atas apa yang sedang terjadi sekarang ini, karena sebaiknya kita itu bersatu agar musibah yang sedang menimpa ini segera cepat berakhir. Karena untuk menangani COVID-19 ini tidak hanya butuh ilmu, kerja keras dan juga kebijakan negara yang serba jitu, tetapi juga membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, maka ini adalah waktu yang terbaik untuk kita dan untuk bagi siapa saja yang mempunyai kelebihan harta agar terketuk hatinya untuk memberikan sebagian besar hartanya dalam membantu menanggulangi COVID-19 ini. Peran pemerintah dan petugas medis saja, tetapi di sini adalah peran kita bersama untuk menghadapi dan memerangi wabah tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peran masyarakat agar virus ini segera cepat berlalu dan sirna dari negara ini. Dan kemudian yang terakhir adalah tak lupa untuk berdoa. Mari kita senantiasa untuk selalu mendoakan keselamatan bangsa, semoga wabah ini segera berakhir dan kondisi negara-negara cepat stabil, terutama negara kita. Dan tak lupa juga, mari kita doakan para petugas medis sebagai garda terdepan negara dalam menanggulangi COVID-19 ini. Semoga mereka semua diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesabaran. Sekian dan terima kasih.